Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa bihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk berkumpul menunaikan salat berjamaah, hal yang paling agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita pun berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak dari kita yang di dalam masjidnya sudah berniat-niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Maka mereka yang niat i'tikaf dalam masjid ini akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah walaupun di dalam masjid dia hanya duduk. Apalagi kalau ditambahkan dengan ibadah, maka akan didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja dalam kehidupan kita, tidak. Bahkan kita yang masuk dalam masjid ini bukan hal begitu saja, tidak. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah. Bukan karena kebetulan anak mau stop di sini, mau salat di sini ada yang majelis, sudah. Itu tarikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hati seorang bergerak, tangan mereka, kaki mereka, kecuali itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, seorang nabi dalam Al-Qur'an berkata, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah taufik yang ada padaku ini kecuali dari Allah. Taufik adalah khalqut ta'ah, qudratut ta'ah bil 'abd. Ketika Allah menciptakan seorang hamba ini mampu bisa untuk berbuat taat, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Menyinggung hal ini Al-Imam Al-Haddad Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau berkata, "Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalaqa bil khillani kullu mubalighi." Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang muti'u yuti'uhu, seorang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah itu taufik dari Allah. Wa khalaqa bil khidlani kullu mubalighi. Dan sebaliknya, dengan khidlan ini lawan daripada kata taufik. Khidlan, kalau taufik Allah berikan orang itu mau untuk berbuat taat, tapi kalau khidlan sebaliknya, dia pun meninggalkan perbuatan taat. Alhamdulillah. Terlebih lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mendapatkan banyak kemuliaan. Di antara yang paling agung diberikan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan. Kita sering dengar keimanan adalah nikmat yang paling besar. Iya, betul. Nikmat keimanan ini hal yang paling agung. Betapa banyak orang di dunia ini mungkin lebih kaya dari kita, lebih banyak hartanya, lebih banyak kenikmatan dunia secara pandangan kita saja. Dia lebih luas, bisa berbuat apapun dengan nafsunya, dengan syahwatnya, na'udzubillah. Akan tapi mereka tidak memiliki keimanan. Apa artinya itu semua? Kita bayangkan ayat akbar. Orang kalau tidak memiliki iman, yang itu lihat sekarang dimanapun itu, di Amerika, di Rusia, di Barat, semua dunia ini, mungkin mereka kaya, bisa berbuat apapun, ini dan itu. Kalau kita lihat dengan mata, bisa berbuat apapun dengan kekayaan mereka, senang ini dan itu. Uangnya, masya Allah, tidak bisa dihitung. Bayangkan itu semua kalau mereka udah mati. Mujarrad dicabut oleh Allah nyawa mereka, di saat itu mana mereka ada? Apa arti azab? Diazab oleh Allah sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Diazab oleh Allah terus ada. Dari matinya mereka dicabut aja udah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Jangan ditanya sampai kapan, tidak ada. Diazab oleh Allah.
Dikuburnya diazab. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Selesai? Tidak selesai. Lebih parah lagi setelah kiamat. Apa arti kenikmatan dunia tanpa keimanan tersebut? Mungkin hidup 70 tahun, 60 tahun, tapi azabnya abadi. Abadi 1000 tahun bukan. 100 tahun bukan, lebih. Triliun lebih kan? Abadi. Ini arti keimanan yang ada di hati kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin biasa-biasa saja, uang kadang dapat, kadang tidak, hari kadang susah, dagangan harus ada, nikmat terbesar ada pada kita. Ya. Allah berbicara akan Fir'aun. Siapa yang lebih nikmat dari Fir'aun? Dunia dia punya, kekuasaan dia punya, kelebihan kekuasaannya sampai dia ngaku, aku Tuhan. Ya, dia ngaku kalau dia itu Tuhan, kelebihan dan kekuasaannya. Ya, orang dijadikan hamba dengan semua kemuliaan kehidupan dunia, mazahir dan dunia yang kita lihat. Apa arti kehidupan Fir'aun? Allah cerita. Setelah kematiannya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Kata Allah itu bagi Fir'aun, neraka dipaparkan kepada dia. Dikuburnya dalam Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Setiap sore, setiap pagi, setiap sore. Diadab. Apa arti? Dari zaman itu, dari zaman Nabi Allah Musa sampai sekarang, ya sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha, diadab. Orang kalau diadab terus dilihatkan oleh Allah neraka tempat kembali dia. Belum selesai. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Enggak selesai. Dikuburnya diadab terus. Kata Allah wa yawma taqumu as-sa'ah. Tapi ketika hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Ketika datang hari kiamat, kata Allah, masukkan Fir'aun ke azab yang sangat pedih. Ini di dunia, cerita dia di kuburnya, diadab. Apa arti semua kenikmatan dunia yang dimiliki? Kalau hanya 5 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semua itu. Akan tapi setelahnya seperti ini. Oleh karena itu, kenikmatan yang diberikan berkat Nabi Muhammad SAW adalah keimanan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang berkaya, tapi tidak diberikan Allah nikmat keimanan. Oleh karena itu kita sering dengar nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada arti semua kenikmatan tersebut, karena akan sirna. Kita manusia, seorang muslim, kiblat kita selain kita melihat menata kehidupan dunia, juga kita melihat yang pada hakikatnya adalah akhirat kita. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bersabar. Hidup di dunia ini, menjaga keimanan ini, kita bersabar, menolak maksiat, menjauhkan ini, menjauhkan itu. Inilah seorang mukmin. Al-istislam, al-muslim bermakna al-istislam. Seorang itu menyerahkan apa yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita bersabar menjaga keimanan seperti ini. Dididik kita punya diri, dididik kita punya jiwa, enggak dilepaskan mengikuti hawa nafsu ini dan itu dan. Alhamdulillah, ya, seperti inilah cara kita mendidik nafsu kita. Di antara yang hadir sholat berjamaah, yang mendengarkan majelis ilmu, tidak tahu, mungkin saja di saat itu pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala jatuh pada kita di saat itu, dan kenikmatan yang paling besar. Masyaallah hadirin, hafizahumullah. Nikmat yang terbesar yang pasti kita semua di dalamnya sekarang, alhamdulillah, bulan Ramadan udah setengah lewat, udah tanggal 19, sedikit lagi bulan Ramadan akan hilang. Berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang paling agung, pahala sunnah dicatatkan oleh Allah seperti melakukan hal yang wajib. Yang wajib tadi, alhamdulillah, tadi salat zuhur, apalagi berjamaah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dilipat gandakan oleh Allah bahkan sampai 700. Salat zuhur tadi, ya insya-Allah berapa banyak dari kita yang salatnya dilipat gandakan oleh Allah seperti 700 kali salat zuhur. Karena salat zuhur 700 kali, alhamdulillah. Ya, derajat ada yang 300 kali dilipat gandakan oleh Allah, tergantung kadar
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang wajib. Kalau yang sunnah dicatatkan oleh Allah seperti itu hal yang wajib. Oleh karena itu alhamdulillah banyak hal-hal baik di bulan Ramadan ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang wajib itu adalah hal yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba ilayya al-mutaqarribuna mithli ma faradtu 'alaihim." Tidaklah seorang mendekatkan diri, mereka yang ingin mendekatkan diri kepadaku seperti mereka mendekatkan diri kepadaku dengan menunaikan hal-hal yang wajib atas mereka. Salat. Hal yang wajib adalah hal yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang kalau menjaga hal yang wajib saja, jaga yang wajib saja, meninggalkan maksiat sudah cukup untuk masuk surga. Ya, di antara sahabat tanya dengan Rasulullah, apa dia yang harus anda lakukan? Dalam hadis singkatnya Rasulullah menjawab hal-hal yang wajib: sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Lazim kata Rasulullah, aku dah gerakkan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tak mau nambah, ini aja cukup kata Rasulullah. Hal yang wajib adalah hal yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita mau lebih mendekatkan diri kepada Allah, orang yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah dengan tadi hal-hal yang sunnah. Kalau bulan Ramadan, sunnah saja di bulan yang lain itu hal yang paling agung di mata Allah, hal yang mulia. Wala yazadul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa hakadha. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adani la u'idanna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sunnah kalau di bulan Ramadan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hal yang wajib, makanya kita perbanyak hal yang sunnah. Alhamdulillah banyak dari kita diberikan oleh Allah taufik, apalagi di masjid seperti ini. Yuktabat bih, orang cemburu kalau lihat ini masjid. Malam tarawihnya Masya Allah dengan Al-Quran. Teman kita Ustaz Syakir dan yang lain imam, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah yang hadir, diberikan oleh Allah keikhlasan, ketenangan dalam ibadah, istiqamah di dalamnya. Hal yang paling agung salat tarawih itu nikmat dari Allah. Kita ditarik oleh Allah, dikuatkan ini hati. Makanya kata ulama berbicara, taufik untuk beribadah itu nikmat, hal yang besar. Tapi lebih kita minta dari Allah Subhanahu wa taala insyirah wal unus fi. Yaitu orang itu bisa tenang, adab melakukan ibadah itu nikmat di atas nikmat lagi. Di samping dia istiqomah, dia pun merasakan ketenangan. Nikmat untuk ibadah itu berbeda. Nikmat melakukan ibadah. Dia ketika beribadah melakukan, dia merasa, ya Allah, kau tarik aku, ya Allah. Ya Allah, ini tangan kau gerakkan. Ya Allah, ini kaki kau gerakkan. Ya Allah, sujud aku karena engkau. Oh, ini berbeda. Kenikmatan di atas kenikmatan tadi kita sebutkan. Ini hal yang sunnah kita perbanyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi kita sebutkan hadisnya, "Wala yasadul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan masihlah terus seorang hamba itu mendekatkan diri denganku bin nawafil, dengan hal yang sunnah. Kata Allah, apa hasilnya? Hatta uhibbah, sampai nanti aku akan mencintai mereka. Kata Allah. Terus apa kalau Allah sudah cinta? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan ini hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan pandangan yang memandang dengannya. Ulama berbeda pendapat apa artinya ini. Ya Allah, kata Allah, aku akan menjadi pendengar yang dia mendengar dengannya. Ulama banyak artinya. Di antaranya mereka berkata artinya orang ini tidak akan mendengar kecuali ma yurdillah, kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dijaga oleh Allah matanya untuk bermaksiat di zaman sekarang ini. Naudzubillah. Orang bisa bermaksiat dengan matanya di mana saja. Di masjid, naudzubillah, bisa kalau tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa menjaga tadi? Bin nawafil, melakukan hal yang sunnah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa basarahu alladhi yabsuru bi, pandangannya kata Allah akan dijaga oleh Allah untuk memandang hal yang dicintai oleh Allah, dan begitunya seterusnya. Tangannya, kakinya digiring dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain yang lagi makna yang lain, ulama juga bisa mengartikan ini dia memiliki kekuatan di luar manusia lain, berbeda dengan manusia yang lain, tangannya, pandangannya. Ini pun banyak dalam riwayat cerita para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Umar banyak ceritanya. Ya, ketika beliau bisa ya Sariyatul Jabal, ketika beliau mengiring pasukan di daerah Furus atau di daerah Romawi, di salah satu peperangan beliau mengutus sahabat. Singkat cerita, ini sahabat dikepung oleh pasukan kafir sehingga mereka bingung, hampir kalah dalam peperangan. Gak taunya mereka Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah. Dalam hadis disebutkan Sayyidina Umar khutbah di Madinah, lagi khutbah beliau menjerit, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Sahabat bingung lagi khutbah tapi berbicara hal yang lain. La Sariyatul Jabal, ya Sariyat itu wahai rombongan yang aku utus, lihat itu ada gunung, lihat gunung, ke gunung kalian. Itu artinya ini pertengahan lagi khutbah. Sahabat bingung ngomong apa ini, kok keluar dari ceramah. Sayyidina Ali bilang dengan sahabat yang lain, biar setelah khutbah ditanya. Hasil setelah datangnya sahabat di sana yang dikirim oleh Sayyidina Umar lagi dikepung oleh orang kafir. Gak tahu mereka akhirnya ketika pulang ini sahabat ditanya. Oh, kata mereka, benar kami dikepung ini dan itu, tapi subhanallah ketika kami bingung mendengar suara Sayyidina Umar, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Oh, kami pun langsung kalau akhirnya langsung melihat gunung, naik ke gunung kami selamat. Sahabat bawah sadar suara Sayyidina Umar nyampe ke sana. Ini makna hadis wa basarahu wa yadahu, itu di antaranya. Kata ulama yang hebat Sayyidina Umar dan juga sahabat yang sana bisa dengar. Ini di antara makna hadis tersebut. Yang hadis makna pertama tadi dijaga oleh Allah mata dan pandangannya. Ini dengan melakukan hal yang sunnah. Alhamdulillah, insyaallah kita diberikan oleh Allah taufik untuk melakukan hal yang sunnah tadi. Alhamdulillah, qabliyah ba'diyah kita lakukan. Sunnah muakkad yang disunnahkan olehnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, hafizakumullah. Nikmat yang paling besar tentunya kita telah berada di bulan Ramadan ini. Pertengahan sudah. Kita sering dengar awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pertamanya rahmat, insyaallah 10 pertama kita sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang kita perbuat itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kalau kita ini hamba. Makanya perlu Imam Haddad sering menyebutkan, seorang hamba itu harus lahu sa'ah safa Allah. Sa'ah safa Allah, itu waktu dia berdamai dengan Allah. Seperti apa? Sujud. Kita harus ada waktu buka sejadah di kamar sendiri, di masjid sendiri, atau sebelum sahur buka sejadah, ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ngaku dengan keadaan kita itu sa'ah safa Allah. Jangan sampai kita seorang hamba, kita ini hambanya Allah, tidak pernah hal seperti itu. Ngaku, ya Allah, inilah aku hamba Engkau, aku lemah, inilah aku ya Allah. Tidak ada yang tertutup di mata Allah. Tangan ini seperti ini, ya Allah. Hati ini sampai sekarang seperti ini, mata ini, ngaku dengan Allah. Nisa as-safa Allah, saat kita berdamai dengan Allah. Ini Allah senang dengan hamba yang seperti ini. Jadi kita ini siapapun kita hambanya Allah. Orang yang lemah di mata Allah. Tapi Allah Maha Kuat, Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Seperti itu seorang kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Di pertengahan ini kita minta maghfirah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir wa la yubali. Sifatnya Allah itu kalau udah ngampunin, la yubali. Tidak mikir-mikir. Tidak melihat latar belakang ente. Oh, ente seperti itu. Kita kembali kepada Allah. Lazimillah.
lazimil bab. Bagaimanapun kita harus kembali ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Terjatuh atas maksiat, kembali lagi kepada Allah. Terjatuh lagi, kembali kepada Allah. Allah itu terbuka. Bukan punya khusus orang yang sering taat, Allah punya semua makhluk. Allah punya, kita semua berhak untuk kembali kepada Allah. Dan Allah pun tidak memandang, oh itu dulu dah, selama itu hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia kepada Allah hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada mereka hamba-hambaku, kata Allah. Allah masih nisbahkan kepada dirinya, hambaku, kata Allah. Katakan kepada mereka, hamba-hambaku itu kepada Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka sudah berlebihan atas diri mereka dengan berbuat dosa, maksudnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampunkan seluruh dosa, ya kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni kalau orang untuk syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, maka tapi Allah mengampunkan di bawah syirik, selain dari syirik. Makanya kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa kita selama kita mau kembali kepada Allah. Ya, oleh karena itu ketika kita berbuat dosa, kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin. At-tawwabin ada dalam bahasa Arab ta'ib, ada tawwab. Kalau ta'ib itu orang yang bertaubat. Tapi kalau tawwab, katsirut taubah, banyak bertaubat. Artinya seperti itulah seorang hamba. Berbuat dosa, taubat lagi. Berbuat dosa, bertaubat lagi. Berbuat dosa, bertaubat lagi. Seperti itulah kita seorang hamba. Inilah seorang hamba. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Apalagi kita punya hawa nafsu. Dia punya hawa nafsu setiap saat, tidak pernah lepas. Apalagi kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu susah. Akan tapi seperti itu orang hamba yang suka ya Allah. Jatuh kembali lagi kepada Allah. Jatuh kembali lagi kepada Allah. Ada tawab. Katsir taubat, sering taubat kepada Allah. Ini orang seperti ini, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Jangan sampai putus asa. Karena syaitan itu akan ngomong sama kita, ente mau kembali sama sholat, ya berapa lama ente tidak sholat? Ente mau pura-pura? Nah, itu dari syaitan. Ya, yuridu syaitan wa anta yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam Al-Qur'an Allah bilang, antamilu mailan 'azima. Dalam Al-Qur'an ngomong, ya, kalau syaitan itu inginnya kalian antamilu wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati antamilu mailan 'azima. Ya, ini orang yang mengikuti hawa nafsunya, musuh-musuh kalian, itu inginnya kalian antamilu mailan 'azima, berbelok sangat jauh. Ini keinginan mereka. Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa. Ketika kita mau kembali kepada Allah, mau taubat, akan ada syaitan. Ngapain taubat kembali lagi? Nah, itu dari syaitan. Berbuat baik. Mungkin dalam berbuat baik yang kecil di matamu itu, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Diriwayatkan seorang perempuan yang tidak benar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di jalan pulangnya di padang pasir, ketika dia mengambil minuman dari sumur, minum. Pas dia naik dari sumur, melihat anjing, binatang. Anjing lagi kehausan. Banyu airnya di bawah. Anjing gak mungkin bisa ngambil sendiri. Mikir ini perempuan. Masya Allah, turun ngambil baju dengan sepatu di dalam riwayat. Dia punya sendal dari Bani Israel sebelum zaman Nabi Muhammad. Dia ambilin air untuk binatang itu buat anjing. Dalam riwayat, dalam cerita lain katanya tidak bisa naik, digigit. Sepatu tadi bawa
buat bawa air buat ini anjing. Naik di atas dikasih ini anjing. Tidak tahu di akhiratnya sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Amal yang kecil mungkin di mata kita, perbuat. Jangan malu untuk berbuat baik siapapun kita. Karena malu, tidak mau itu dari syaitan. Itulah yang diinginkan syaitan supaya kita lebih jauh. Karena kadang perbuatan yang kecil yang berat kita lakukan di dalamnya, di situ ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita lakukan. Jangan ditunggu. At-taswif nanti pun tanggung kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain dalam Riyadhus Shalihin banyak juga. Yang tadi hadis juga ada di Riyadhus Shalihin perempuan tadi. Juga di sana diriwayatkan orang masuk surga karena ranting pohon. Ranting pohon yang mengganggu jalan orang dipatahkan. Dibersihkan singkat cerita seperti orang yang menghilangkan hal yang mengganggu orang dalam jalannya. Hal yang kecil mungkin di mata orang. Bersihkan ini, jauhkan hal yang seperti ini. Oh ini bahaya buat orang terjatuh. Oh ini orang yang tidak berampunan dari Allah karena ranting yang dia patahkan karena menutup jalan atau menyusahkan orang. Dapat ampunan dari Allah. Oleh karena itu perbuatan baik bagi bulan Ramadan harus kita jaga kehormatan bulan Ramadan ini, banyak berbuat baik. Ya, mungkin di situ tali penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diceritakan ada orang pemimpin pembajak, kalau itu pemberontak, orang yang mencuri, ya, pembajak jalan di padang pasir. Walhasil dia dapat rombongan kabilah ini dirampok sama dia. Dirampok, dibawa olehnya rombongan. Akhirnya ada orang ini bertemu dengan pemimpin penjahat. Pemimpin, walhasil ada salah satu yang korban ini dibawa ke dalam. Dia lagi bagi-bagi hasil rampokan rampasan ini. Minum, makan. Tidak tahu ketua penjahatnya ini puasa. Tidak makan ketuanya. Bingung jadi orang itu. Kamu ini ketua rombongan penjahat ini, tapi nggak puasa. Apa kata ini? Kalian, wahai fulan, hubungan aku dengan Allah aku putus ke Garuda. Tidak ada lagi hubungan aku dengan Allah. La sholat. Cuman inilah yang bisa aku jaga. Artinya hubungan aku dengan Allah ini lewat puasa ini. Artinya masih baik penjahat ini. Artinya semua hubungan aku, semua maksiat sudah aku lakuin. Hal yang wajib tidak ada lagi udah. Cuma satu ini kan. Satu ini. Aku berharap dengan hubungan satu ini, dari ini Allah akan tarik aku lagi kan. Masya Allah. Gitu juga kita, kalau ada perbuatan baik terus kan. Apalagi sholat. Selemah apapun kita jaga sholat, akan ada suatu saat dengan kita kembali kepada Allah, ditarik oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari hal yang seperti ini. Ya, kalau tidak kita akan menyesal. Ya, karena semua hal ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas. Besar, kecil akan terlihat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Al-Quran. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Di hari kata Allah, tajidu kullu nafsin, setiap nafsu, setiap jiwa akan mereka dapati ma 'amilat, yang mereka berbuat, min khairin muhdara, hal yang baik akan hadir di depan kita. Lihat, ya Allah, dulu pernah ya Allah, kecil besarnya. Wa ma'amilat min su'in, tapi mereka berbuat dari perbuatan jahat. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka akan berharap, ya Allah, kalaulah antara dia dengan perbuatan jahat yang terlihat tadi amadan ba'ida, hal yang sangat jauh, tapi tidak ada lagi, tidak ada di depan mata dia. Oleh karena itu ini orang hubungannya dengan Allah putus, sudah tidak ada lagi katanya. Kecuali inilah aku berharap dengan hubungan ini
puasa yang aku jaga ini akan membuat aku ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bersumpah dalam cerita ini orang yang melihat keadaan itu yang dirampas tadi, subhanallah katanya. Setelah itu beberapa tahun setelah itu aku dipanggil oleh Allah untuk haji. Ketika aku haji, aku lihat ketua pemberontak, ketua perampas, ketua penjahat ini muta'alliq bi astaril Ka'bah. Aku lihat dia lagi meluk Ka'bah, nangis-nangis. Kembali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hubungannya dengan Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meluas, lebih besar atas segala sesuatu. Dosa itu rahmat Allah lebih besar. Kejahatan itu rahmat Allah lebih besar. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis kursi Allah, inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat aku ini lebih luas di atas kemarahanku, kata Allah. Dosa inti, perbuatan inti, kasih sayang Allah lebih besar. Sebesar apapun taubat itu tetap akan membuat kita kembali kepada Allah. Dia menghapus dosa kita, kecuali hubungan kita dengan makhluk yang lain, kita harus minta maaf, minta ridho kalau dengan makhluk. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu diampunkan oleh Allah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Insyaallah di bulan Ramadan ini Allah buka besar, dibuka oleh Allah pintu maghfirah. Tinggal kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW ngomong, "Law 'alima ummati ma fi Ramadan, atamanna yakun sanatan kullah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau umatku ini tahu, kata Rasulullah SAW, apa yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, mereka akan berharap setiap tahun ini Ramadan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap insyaallah di bulan Ramadan ini, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cari seorang hamba itu, jangan berputus asa. Cari tempat-tempat khair, tempat-tempat yang baik. Tempat kita kembali kepada Allah harus ada waktu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslih waktu kita berdamai dengan Allah. Saat syafaat Allah harus ada setiap hari tadi. Dengan sejadah di belakang situ, nunduk. Ya Allah, inilah aku hamba Engkau ya Allah. Dengan segala kelemahanku, dengan segala ini ya Allah, tolong tarik aku seperti itu. Itu saat syafaat Allah. Hal yang seperti ini hal yang paling indah. Hingga kita ini sadar kalau kita ini hamba yang lemah, tapi di atas kita ada Allah, Dia tidak pernah lepas. Enaknya Allah Subhanahu wa taala seorang manusia, kalau kita berbuat salah, walaupun kita minta maaf, masih ada yang belakang-belakangnya terpikir mereka kalau Allah tidak. Oleh karena itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Boleh seorang makhluk melihat ente seperti ini, seperti itu, tapi Allah, itu enaknya Allah. Kembali kepada Allah, ente bersih, mata Allah bersih. Kalau manusia mungkin lihat ente, ini mungkin itu manusia. Tapi kalau Allah, Allah yang tahu hati kita, Allah yang tahu kembali kepada Dia, siapa ini orang seperti karena itu. Terus kita bertaubat, istighfar, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 100 marrah atau 100 marrah. Alaihi salatu wasallam. Aku istighfar dengan Allah setiap hari lebih dari 100 kali, kata Rasulullah SAW. Memang istighfar Rasulullah berbeda, bukan istighfarnya kita. Makanya seorang itu harus terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, kembali lagi, salah lagi, kembali lagi kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dan juga Allah senang ketika melihat seorang hamba kembali kepada Allah. Sebab orang yang menjadikan sebab orang kembali kepada Allah, kata Allah, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari hadis qudsi, "Man radda li'abiqan," kata Rasulullah, siapa yang kembali kepada hamba yang minggat, bahasa hamba yang minggat terus dia kembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada wajah badan, aku akan anggap dia di mataku orang yang agung, yang mewah, atau orang yang hebat. Ini seorang hamba yang bisa narik hamba yang lain kembali, gitu. Karena Allah cinta dengan hamba yang kembali kepadanya.
Ya Allah cinta Rasul SAW dalam riwayat. Maaf, ketika seorang perempuan dalam peperangan kembali ini rombongan kehilangan anak perempuannya, menjerit, kehilangan anak kecilnya, perempuan kehilangan anak kecil, menjerit ke sini, seorang sini nyari anak, takut hilang, takut udah mati, anak kecil, ini Umi, nyari sini, nyari situ, nyari, walhasil keliling-keliling ke tentara, takut udah. Sudah pikirannya anaknya udah hilang. Akhirnya subhanallah ketemu, dipeluk, nangis-nangis ini Umi. Rasulullah dengan sahabat lihat keadaan itu. Kata Rasulullah, kalian lihat itu kasih sayang perempuan itu dan bahagianya ketika kembali. Nah, kata sahabat, nah, kata Rasulullah, Allah lebih bahagia, lebih dari perempuan itu ketika seorang hamba kembali kepadanya. Apa kita ramah dengan dosa kita? Apa kita nak putus asa? Apa kita nak seperti ini? Allah senang ketika kita kembali kepada Allah. Itu nikmatnya Allah. Kalau manusia kita berbuat jahat, kembali masih, oh sudah seperti ini baru nak minta maaf. Tapi kalau Allah sayang tanpa Allah, kasihan ini hamba kemana kalau dari dulu. Itu nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah. Insya Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, ya menjadi bulan Ramadan yang paling indah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pengaruhnya insya Allah untuk setahun bertahun-tahun. Habib Ali Al-Habsyi dalam ucapannya dia ngomong, anak hasil dari bulan Ramadan kadang hasil itu saya petik hampir nak setahun. Pengaruh dari Ramadan, dari ibadah Ramadan itu hampir setahun. Perubahan keadaan beliau, keindahan akhlak beliau, semua itu dari azhar pengaruh Ramadan. Kalau kita insya Allah di bulan yang mulia ini, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita dijaga oleh Allah, orang tua kita, anak kita, dan keluarga kita semua insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik untuk menjadikan ini Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling berkah, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang penuh dengan ketaatan orang tua kita yang hadir di rumah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, istiqamah, ikhlas, dan terus diberikan Allah taufik untuk mendoakan kita. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Ya Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina kama tabi'al hawa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbal Lord.